Episode 27. Cantik, sangat cantik. Gadis tercantik itu milikku. Batin Gama. Dia tampan sekali. Kenapa jadi padas begini ya? Gumam Luna. Gama dan Luna sudah tiba di depan rumah. Gama cukup terkejut saat ia melihat Luna, ternyata gadis itu terlelap. Pantas saja sedari tadi ia tak mendengar ocehan gadis itu. Gama menatap wajah cantik Luna. Wajah polos yang tengah terlelap itu begitu damai dan tenang. Tampaknya Luna begitu kelelahan hari ini. Gama menatap Luna. Ia menyingkirkan anak rambut di wajah Luna. Tangannya perlahan mengelus beberapa bagian wajah Luna yang terluka karena berkelahi di alun-alun desa tadi. Dasar gadis barbar, wajahmu terluka lagi. Kenapa harus berkelahi sih? Gumam Gama. Dia terus menatap gadis yang kini menjadi istri sahnya. Hatinya terasa hangat melihat wajah Luna, meskipun omelan gadis itu selalu membuat telinga panas. Ada saja ocehan gadis cantik itu. Sepertinya aku mulai jatuh cinta padamu, gumam Gama sambil tersenyum. Wajah tampannya pasti membuat siapa saja jatuh hati dengan pria itu. Gama menyadari rasa baru di hatinya, rasa yang tidak pernah ia rasakan bahkan saat bersama mantan tunangannya Tiara. Perasaanku bahagia saat bersamamu. Aku berharap ini bukan hanya sekedar rasa nyaman sesaat. Batin Gama. Cukup lama pria itu menatap Luna dengan posisi menyamping. Melihat pergerakan dari Luna, Gama segera memundurkan tubuhnya dan duduk seperti biasa sambil menatap gadis itu. Udah nyampe ya? Ucap Luna yang sudah bangun dari tidurnya. Krek, kretak. Terdengar bunyi tulang-tulang Luna saat gadis itu meregangkan otot-ototnya yang terasa pegal karena tidur di dalam mobil. Loh, kok udah gelap? Ucap Luna sedikit terkejut saat melihat hari sudah gelap, menandakan bulan sudah berkuasa atas langit. Ya gelap lah, kau tidur sampai 2 jam, ketus Gama dengan wajah kesal, walaupun sebenarnya hatinya senang bisa menatap wajah Luna untuk waktu yang lama. Kalau boleh jujur, sebenarnya Gama tidak tega membangunkan gadis itu. Seandainya kakinya tidak lumpuh, Gama pasti sudah mengangkat gadis itu ke dalam rumah. Aku harus sembuh kalau seperti ini ceritanya. Luna butuh pria normal, Gama. Batin Gama saat melihat wajah polos Luna yang baru bangun itu. Kenapa nggak dibangunin sih? Omel Luna yang malah ikutan kesal. Lah kamu tidur udah kayak kerbau. Kamu dibangunin juga nggak dengar, dasar kebo. Ledek Gama. Kamu yang salah, malah aku yang diejek. Dasar om-om kurang umur. Ledek Luna tak mau kalah. Udah tahu gelap, bukannya dibangunkan malah didiamin. Lihat ini udah jam 8, dasar bodoh. Kamu belum makan, belum minum obat, nanti kalau sakit lagi gimana? Gerutu Luna sambil keluar dari mobil dan membawa kursi roda Gama. Sini, dasar memang ya kalau om-om kurang umur gitu bikin kesal aja. Belum lagi harus masak makan malam. Harusnya bangunin dari tadi. Kesal Luna sambil menopang tubuh Gama untuk naik ke atas kursi roda. Gama sudah pasrah, ia tak bisa membalas omelan gadis itu. Sepanjang jalan menuju rumah, mulut Luna terus menggerutu. Saking kesalnya karena tidak dibangunkan. Mulutmu terus komat kamit, kau sedang baca mantra ya? Ledek Gama yang mulai resah dengan gerutuan gadis cantik itu. Apa? Dasar udah tahu malam bukannya dibangunin. Cak, diam di sini, aku buat makan malam dulu. Jangan bawel. Ketus Luna dengan wajah marah sekaligus khawatir sebab Gama baru pulih. Ia tidak mau jika pria itu sakit lagi. Luna meninggalkan Gama di ruang santai sendirian. Gama menatap punggung gadis itu sambil tersenyum. Satu lagi nilai plus wanita itu di matanya. Sikap perhatian yang diberikan Luna padanya terasa sangat tulus. Luna memasak makan malam sederhana dengan cepat. Ia mengikat rambutnya tinggi ke atas sehingga menunjukkan leher mulus dan jenjang miliknya. Tangannya bergerak cepat dan kakinya melangkah ke sana kemari menyiapkan makan malam untuk dirinya dan Gama. Setelah selesai, Luna membawa bungkusan obat dan makan malam ke ruang santai. Ayo makan dulu, setelah itu minum obatmu, ucap Luna sambil meletakkan makanan di atas meja dengan hati-hati. Gama menurut saja dengan gadis itu, toh perutnya sudah lapar dan bukan waktunya berdebat dengan Luna. Luna duduk di samping Gama agar pria itu tidak perlu turun ke lantai. Mereka makan dengan hikmat, tak ada pembicaraan, hanya dentingan sendok yang terdengar. Seperti biasa, makanan yang dimasak Luna sangat cocok dengan lidah Gama. Bahkan mungkin mulai saat ini ia hanya mau makan makanan yang dimasak oleh Luna. Makan obatmu, kemarikan tanganmu, ucap Luna sambil mengeluarkan beberapa macam pil dan meletakkannya di telapak tangan Gama. Gama menerima obatnya dan meminum semuanya dalam sekali ketegukan.
Oke, sudah beres, ucap Luna. Gadis itu membersihkan bekas makanan mereka. Setelah beres dan rapi, ia kembali ke ruang santai. Hup, beres, ucap Luna sambil mendaratkan tubuhnya di samping Gama. Apa melelahkan? Tanya Gama. Tentu saja melelahkan. Coba kau yang masak, nyuci piring, beres-beres rumah, melayani orang lain, mana jualan lagi, pasti kau merasakan bagaimana rasanya hidup yang melelahkan. Ucap Luna belak-belakan. Kalau aku bilang tidak melelahkan terlalu drama, mana ada kerja yang gak lelah, iya gak? Ucap Luna sambil menatap Gama. Kamu benar sih, kupikir tadi kau akan mengatakan aku tidak lelah, aku sudah biasa, aku melakukannya dengan senang hati. Bla bla bla, hehehe, kekeh Gama. Hi, enggak lah ya, coba kau tanya semua wanita di luar sana, apa mereka tidak lelah jika harus melakukannya hal yang sama setiap hari? Itu melelahkan? Ucap Luna sambil memandang Gama. Tetapi bukan berarti aku tidak mau dan tidak tulus melakukannya. Rasa lelah saat bekerja mungkin terasa setiap hari, badan pegal, kaki capek, otak juga capek, ucapnya. Tapi saat melihat orang-orang yang kita sayangi memakan masakan kita, para pelanggan yang setia, semua orang menikmati meski lelah, tapi rasanya senang di sini, ujar Luna sambil menunjuk dadanya sambil tersenyum. Gama menatap Luna kagum. Ia ikut tersenyum sambil menatap mata Luna. Mata mereka saling berpandangan beberapa detik hingga muncul getaran-getaran aneh di hati keduanya. Luna berdehem dan langsung mengalihkan pandangannya, rasanya gugup saat melihat wajah tampan itu di hadapannya. Sejenak terjadi keheningan di antara keduanya. Luna bisa bantu aku ke kamar, aku ingin mandi, rasanya gerah dan lengket, ucap Gama memecah keheningan di antara mereka. Baiklah sebentar ya. Luna mengambil kursi roda Gama dan membantu pria itu naik ke atasnya. Mereka menuju kamar. Apa kau bisa? Tanya Luna. Tentu bisa. Apa kau mau membantuku? Tanya Gama dengan tatapan jahilnya. Enggak deh. Aku ambil pakaian kamu dulu, ucap Luna yang malah merona. Luna membawakan pakaian ganti Gama dan handuk baru yang sudah dibelinya dari toko tadi. Luna masuk ke kamar mandi dan menyiapkan air mandian untuk Gama. Tak ada bathtub di sana. Luna mengambil ember yang ukurannya besar dan mengisi air ke dalamnya. Ia menyiapkan sabun dan kebutuhan lainnya dan mendekatkannya ke dekat ember agar suaminya bisa meraihnya. Kursi kecil juga disiapkan agar Gama nyaman. Oke beres, perlu kubantu masuk ke dalam? Tanya Luna. Gama mengangguk. Luna mendorong kursi roda Gama ke dalam kamar mandi dan meninggalkannya melakukan aktivitasnya di sana. Luna sedang berada di ruang santai, tiba-tiba ada suara mobil berhenti di depan rumahnya. Luna cukup terkejut, ia berjalan mendekati jendela dan mengintip siapa yang datang. Waduh, siapa itu? 3 mobil mewah itu ngapain kesini? Jangan bilang mereka tersesat. Gumam Luna mengintip mobil itu dari dalam rumah. Tok, 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 tok. Ada orang, teriak mereka dari luar.